Oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran kali ini pendidikan agama Kristen kelas 8 SMP. Nah, sebelumnya kita akan mengulas sedikit tentang materi yang minggu lalu, yaitu adanya ibadah. Kita naikkan lagu pujian bersyukur. Terus habis itu ada beberapa firman Tuhan yang dibahas, yaitu di Amsal 17 ayat 22. Kalian bisa melihat di bukunya, dan Filipi 4 ayat 4 sampai 7, dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, di sini dijelaskan beberapa ayat yang dikhususkan untuk landasan atau alasan kita mengapa harus bersyukur seperti itu. Nah, jadi kita juga sudah mempelajari pengantarnya. Jadi pengantara itu ada merasakan sulit untuk bersyukur. Nah, itu karena di saat kita susah, di saat kita sedih atau apapun yang bertolak belakang oleh keadaan, pokoknya bertolak belakang oleh harapan gitu. Kadang harapan tak sesuai dengan kenyataan. Di situ rasanya kita sangat sulit sekali bersyukur. Nah, inilah dari awal saya sudah memberitahukan dan juga menjelaskan bahwa bersyukur itu harus dilakukan di setiap waktu dalam keseharian kita. Bahkan kalau bisa menjadi pola dan sikap hidup kita. Di apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita harus terus bersyukur. Entah itu mau sedih, entah itu mau keadaan susah, entah itu dalam keadaan apapun pokoknya. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Alangkah baiknya yang baru bangun, silakan kalian cuci muka, mandi, makan. Terus buat yang belum siap-siap, pokoknya siap-siap dulu. Kalian siapkan buku kalian, lalu kalian siapkan Alkitab dan juga alat tulis. Nah, sebelum kita melanjutkan, di pause dulu nih kalian belum siap. Tapi kalian sudah, kita lanjutkan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan pembelajaran materi agama Kristen kelas 8 ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai dalam setiap pembelajaran kami, dan Engkau berikan kami hikmat pengertian betapa pentingnya bersyukur dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus selalu, ya. Amin. Oke, silakan dilihat di buku kalian di bab 11. Kita melanjutkan materi sebelumnya di halaman 84. Nah, pengertian bersyukur. Di sini ada sebuah cerita. Ada sebuah contoh nih. Ada seorang ibu bernama Liu Ximei. Ia tinggal di desa Xinsu, Guangdong. Nah, ini ada di Cina. Nah, pekerjaan sehari-hari Ibu Ximei ini adalah melakukan tugas rumah tangga, dan sesekali ia bekerja di sawah atau di lahan pertanian keluarganya gitu. Ibu ini juga terbiasa mencuci pakaiannya sendiri dan aktif melakukan kegiatan harian kayak gitu. Jadi tidak manja. Pokoknya kalian pun harus, ya kalau bisa belajar dari sekarang cuci pakaian sendiri. Dan kalau bisa pun sehabis makan kalian biasakan cuci tempat makan kalian sendiri gitu. Jadi jangan ditumpuk di piring kotor. Kalau bisa dibiasakan dari sekarang. Untuk kalau kalian hidup disiplin nih, kalau kalian bangun tidur, rapikan tempat tidurmu sendiri. Kalau kalian habis makan, cuci tempat makan dan gelasmu sendiri. Lalu kalau bisa, kalau kalian pakaian kotor, pakaian sendiri. Kalau bisa kalian cuci sendiri. Itu keren, sangat keren. Nah, Ibu Liu Ximei menjadi istimewa karena ia melakukan semua aktivitas itu dalam usia yang telah mencapai 102 tahun. Wow, panjang sekali gitu. Nah, dasar umur panjangnya sederhana. Nah, gitu. Jadi tidak ada obat, tidak ada apapun, tidak ada ramuan, tidak sampai mandi air apa kayak gitu. Nah, seperti yang diakuinya, ia tidak minum alkohol, selalu menjaga kebersihan diri. Dan yang terpenting katanya ia tidak mau dipusingkan oleh keadaan sekitar. 3 poin penting ini, yaitu pokoknya ini minum-minuman alkohol maksudnya adalah makan makanan sembarangan, minum-minuman sembarangan yang dapat merugikan tubuh gitu. Nah, ini dia tidak melakukan ini gitu. Dan juga selalu menjaga kebersihan diri gitu. Jadi tidak jorok. Ya, kebersihan diri itu dari diri sendiri, ya, dimulai dari hal yang terpenting, sikat gigi, kulit, mandi, terus kuncing kuku, lalu dimulai dari diri sendiri. Maka di lingkungan sekitar, entah itu rumah kalian atau apapun itu, kalian sudah terbiasa hidup bersih gitu. Jadi kalian nggak bertanggung kotor. Contohnya kayak rumah kalian kotor nih, kalian sapu, kalian pel seperti itu, dia
Jadi kalian membantu meringankan pekerjaan orang tua kalian di rumah. Itulah tanggung jawab seorang anak. Nah, ia sudah merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Jadi intinya bersyukur. Rahasia umur panjang, rahasia kesehatan itu kita tidak memusingkan diri kita dengan keadaan apapun. Intinya bersyukur. Di Indonesia, angka harapan hidup tertinggi tercatat dimiliki oleh daerah Yogyakarta. Nah, ini orang-orang Jogja umurnya panjang-panjang, yaitu 73 tahun rata-ratanya ya. Wow, panjang-panjang sekali. Itu artinya rata-rata penduduk Yogyakarta hidup hingga usia 73 tahun. Beberapa ahli mencoba mencari tahu apa penyebab angka harapan hidup tertinggi ada di Jogja. Ternyata karena selain rendahnya tingkat stres dan tingginya konsumsi serat melalui buah dan sayuran, ini penting banget nih, juga karena budaya hidup orang Yogyakarta yang memegang falsafah nih, Nrimo ing Pangdum gitu, Nrimo ing Pangdum. Di falsafah Jawa di Jogja, Nrimo ing Pangdum ini mempunyai arti yaitu menerima apa yang menjadi haknya, seperti itu. Jangan sampai mengambil hak orang lain, apalagi menjadi serakah. Selalu bersyukur dengan apapun yang menjadi bagian mereka. Nah, ini sumbernya data statistik Indonesia tahun 2014. Ini juga terdapat di firman Tuhan nih. Pokoknya kalau kalian belajar di Keluaran 20 tentang 10 hukum Taurat, kalian lihat ada hukum jangan mengingini sesamamu, baik itu istrinya atau barangnya apapun. Pokoknya jangan sampai mengingini itu. Jadi itulah resep umur panjang gitu. Jadi jangan pernah merasa iri, jangan pernah merasa, memang manusia itu nggak pernah puas, tapi perlu penting yang namanya bersyukur. Seperti itu kan, ada orang-orang maju, orang-orang sukses itu kuncinya adalah mereka tak pernah merasa puas dengan apa yang telah dihasilkan gitu. Terus berlatih, terus bekerja keras. Nah, tapi intinya itu bersyukur. Jangan sampai gini, kalau kalian boleh berkembang, kalian boleh untuk mencapai kesuksesan, kalian boleh terus latihan, terus tidak pernah merasa puas gitu. Tetapi itu untuk kemajuan diri kalian sendiri. Nah, yang pentingnya itu diimbangi dengan bersyukur. Jangan sampai kalian tetap terus berlatih, tapi kalian nggak diimbangi rasa bersyukur. Jatuhnya kalian kecewa. Contohnya kayak gini, gue udah latihan tiap hari, terus gue udah berjuang tiap hari, terus gue udah melakukan ini itu demi mencapai kesuksesan, tapi gue mana hasilnya kayak gitu. Nah, kalau nggak dilandasi rasa bersyukur, maka itu akan menuju ke kecewaan. Tapi kalau kalian sudah berjuang keras, sudah berlatih keras, terus diimbangi dengan rasa bersyukur, nah, maka rasa kecewa itu tidak ada. Jadi setelah kalian mencapai apapun hasil ya, kalian tetap bersyukur. Oh, ini ada seperti itu, bersyukur. Oh, bersyukur seperti itu, bersyukur. Jangan sampai udah tahu manusia nggak pernah ada rasa puasnya gitu, tapi kalian tidak pernah bersyukur. Yang ada timbul malah rasa kekecewaan. Nah, hidup bersyukur itu banyak manfaatnya, bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Nah, buat diri sendiri nih, hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Jadi kalau kita bersyukur, ya kita apapun yang kita terima dengan sukacita. Jadi kita menjalani kehidupan itu dengan semangat, dengan ceria, dengan senang, riang, gitu kan. Pokoknya bersyukur, bersyukur indahnya pagi hari ini. Jangan sampai kalian bangun tidur terus hujan, terus kalian nggak bersyukur, hujan lagi ya gitu. Nah, itu yang ada malah kalian mengawali harinya itu tidak diawali dengan syukur, yang ada kedepannya malah rusak gitu. Jadi kayak sungguh-sungguh terus, kecewa terus. Tapi kalau kalian bersyukur, ini kayak hujan nih, bersyukur, puji Tuhan hujan gitu, sejuk gitu. Nah, itu menjadi hari-hari selanjutnya ke depannya itu dengan penuh senang, riang, kegembiraan seperti itu. Nah, kemampuan kita juga akan lebih berkembang kalau kita membiasakan diri hidup bersyukur kemampuannya kan. Jadi kalau kita sudah diimbangi dengan kata syukur, apapun yang kita lakuin tuh rasanya senang aja. Itu akan mengikuti perkembangan kemampuan kita, jadi lebih jago, jadi lebih bisa, jadi lebih apapun itu. Seorang pemain sepak bola nih, ada contohnya, misalnya dapat bermain bagus di sebuah klub, tapi sayangnya begitu ia pindah ke klub lain, kemampuannya menurun drastis. Nah, kenapa nih? Ternyata ia merasa tidak nyaman di klub barunya itu. Nah, iri hati dengan rekan seklubnya, kecewa dengan pelatihnya, tidak puas dengan keadaannya. Nah, intinya ia tidak bisa bersyukur, akibatnya ia berlatih asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati. Lalu dan ketika bermain pun jadinya tidak bersemangat. Tidak heran kalau kemudian ia tidak bisa bermain baik sesuai kemampuannya gitu. Jadi di klub lamanya bagus nih, tapi pas sudah pindah ternyata
tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi kenyataannya itu nggak sesuai dengan harapan dia, ekspektasi dia bahwa pindah ke klub baru nanti ketemu pelatih yang bagus, teman-teman yang enak. Ternyata enggak, pelatihnya nggak enak, teman-temannya nggak enak gitu. Terus kalian kayak ngejalaninnya sungut-sungut, udah yang ada malah nggak bakal berkembang kalian gitu. Sama halnya dengan seorang remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya. Ia merasa dirinya kurang cantik atau ganteng, kurang pintar, badannya kurang tinggi, keluarganya kurang kaya, sehingga ia pun tidak bisa menjalani hari-harinya dengan gembira. Nah, selalu murung, akibatnya prestasi di sekolahnya terus menurun, kemampuannya di bidang lain juga tidak berkembang. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan rasa syukur. Boleh kalian punya rasa manusia tidak pernah merasa puas, terus melatih potensi diri kalian, terus berlatih, tapi tetap ingat diimbangi dengan rasa syukur supaya rasa kekecewaan ini pun tidak ada gitu. Begitulah kalau seseorang tidak bisa mensyukuri hidupnya ketika bangun pagi, ungkapkan syukur dalam doamu. Bersyukur atas udara yang dihirup, atas kicauan burung kita dengar, atas tubuh yang sehat, atas keluarga, teman, kesempatan bersekolah, dan banyak hal lainnya gitu. Jadi pada saat pagi hari kalian bersyukur gitu. Bahkan ada lagunya, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Nah, seperti itu. Bersyukur dapat juga dilakukan ketika membereskan tempat tidur sambil bernyanyi, bersiul-siul kecil. Begitu juga ketika mandi dan ketika membereskan tas sekolah. Nah, kalau saya sih kadang ya kamar mandi suka nyanyi, berangkat ke tempat kerja di sekolah nyanyi, ya nyanyi selalu happy riang seperti itu. Dengan begitu suasana hatimu akan terbawa gembira, dan hidup akan terasa cerah gitu. Jadi harus menyikapi segala sesuatu itu dengan penuh keceriaan dan syukur seperti itu. Bahkan saya setiap pagi hari bangun, saya bersyukur saya masih bisa dikasih kesempatan gitu. Kadang kan ada orang yang udah tidur nggak bisa bangun lagi, itu banyak gitu. Jadi udah tidur nih, besoknya nggak bangun. Nah, itu ada banyak gitu. Nah, itu kan dia kena serangan jantung atau apapun itu. Nah, makanya kalau kalian bangun terus ya bangun pagi-pagi hari, bersyukur langsung, wah masih dikasih kesempatan sama Tuhan satu hari lagi. Itu keren tuh. Nah, akan tetapi apabila ketika bangun tidur kita terus mengeluh dan mengomel tentang banyak hal, suasana hati kita juga akan terpengaruh menjadi negatif. Nah, ya. Manfaat lain hidup bersyukur adalah membuat hidup kita jadi lebih sehat. Sudah sejak lama para ahli kedokteran menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hidup sehat dengan hati yang gembira seperti itu. Jadi antara hidup sehat dan hati yang gembira itu memang harus berkesinambungan seperti itu. Jadi tidak boleh kalau kalian hidupnya sehat tetapi hatinya tidak bergembira, ya sama saja ya omong kosong gitu. Tapi kalau kalian hatinya gembira tapi kalian tidak sehat, ya itu kan berarti faktor bahwa mungkin punya penyakit bawaan atau penyakit berat. Tapi kalau intinya kegembiraan sih seperti itu. Jadi entah itu kalian sehat sakit tetap gembira. Jadi jangan sampai kalian udah sehat tapi kalian tidak merasa gembira, berarti kalian tidak mensyukuri akan kesehatan seperti itu. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap orang berusia lanjut. Nah, itu dia. Jadi menurut hasil penelitian itu, kakek dan nenek yang membiasakan dirinya hidup bersyukur, senang tertawa, senang tertawa, bisa menerima keadaannya dengan sukacita gitu, tidak suka ngomel-ngomel dan mengeluh. Biasanya tubuhnya lebih sehat, jarang sakit ataupun stres. Mereka memiliki semangat hidup yang lebih. Nah, ini nih kuncinya. Pokoknya intinya kayak bahagia, bersyukur, sukacita. Pokoknya jangan sampai memikirkan beban-beban duniawi apapun itu, kayak aku besok mau makan apa, aduh tugas gimana, aduh aku tidak gitu. Jadi karena orang tua sering berantem, sekalian beban kepikiran di rumah, ya kalian jangan terlalu beban kepikiran, ya ada kalian malah nambah stres gitu. Seharusnya kalian harus mendoakan. Jadi bersyukur Tuhan, bersyukur keluargaku masih lengkap Tuhan, aku mau tetap terus ada damai sejahtera di keluargaku. Doanya seperti itu. Jadi tetap doakan damai sejahtera turun di atas keluargamu, apapun itu, dan Tuhan tetap terus berkati keadaan keluargamu. Jangan lihat negatif, jangan lihat
aduh Tuhan, keluargaku berkekurangan, makan aja susah, terus bayaran nunggak gitu, atau enggak apapun itu, jangan lihat ke situnya, tapi kalian tetap doakan keluargamu. Tuhan berkati keluargaku, berkati kedua orang tuaku, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita, seperti itu. Tetap harus doakan. Jadi sebagai kalian tuh harus dari sekarang harus menjadi pendoa yang baik dan benar bagi keluarga, seperti itu. Tetap terus, karena kuasa doa itu sangat luar biasa. Tahan intinya, tak jemu-jemu kalian tetap terus doakan orang tua kalian, doakan keluarga kalian. Jangan lihat dari bebannya, tapi tetap terus doakan yang baik-baik, seperti itu. Nah, hal itu sama seperti yang diungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nih, hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur. Sedang semangat yang patah biasanya terwujud dalam keluhan. Lawan kata dari hidup bersyukur. Nah, jadi artinya keluhan keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. Nah, jadi hati yang gembira itu memang sangat amat penting untuk bisa mengalahkan semangat yang patah gitu. Pokoknya jangan sampai semangat kita patah dengan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hidup bersyukur juga akan membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Nah, ini penting banget. Jadi nih, apabila kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan ngomel, selalu marah-marah dan cemberut, tentunya kamu tidak merasa nyaman berteman dengan orang seperti itu kan. Nah, itu dia. Jadi kalau kalian sukacita, bawanya ketawa ceria gitu, pasti banyak teman, dia asik, dia seru gitu, daripada kalian harus berteman dengan orang yang suka murung, ngomel, apa sih kamu gitu, cemberut, selalu ngeluh, selalu curhat mulu. Nah, kalian pasti bete yang ketemu teman yang pasti selalu curhat masalah mulu, tapi tak pernah menemukan solusinya. Itu kalian pasti jengkel, lu curhat mulu gitu, males pasti yang ada. Nah, jadi akan berbeda kalau temanmu itu selalu berwajah ceria dan kata-kata yang diucapkannya selalu dengan nada gembira, senyum dan tawa selalu menghiasi wajahnya. Kamu pasti akan merasa senang dan nyaman berteman dengannya. Begitu juga orang lain terhadapmu. Hati yang bersyukur akan membawa kegembiraan dalam hidup kita. Kegembiraan akan menarik orang-orang untuk senang berteman dengan kita. Nah, ini perlu kalian garis bawahi di akhir paragraf ini. Kegembiraan akan menarik orang-orang untuk senang berteman dengan kita. Kegembiraan akan menarik orang-orang untuk senang berteman dengan kita. Pokoknya kunci kita untuk berteman, kita sepenuh dengan hati gembira, senang riang, kayak gitu. Maka orang-orang pun di sekitar kita akan senang temenan sama kita, temenan sama kalian, seperti itu. Nah, Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika menulis surat Filipi. Akan tetapi Rasul Paulus tidak mengeluh dan mengomel dengan keadaannya. Ia tetap bersukacita. Tidak ada satupun kata-kata keluhan dalam suratnya. Sebaliknya penuh dengan nasihat dan bersyukur dan bersukacita. Nah, ini kalian harus belajar juga dari Rasul Paulus nih. Meskipun dia di penjara, meskipun dia dikucilkan, meskipun dia dibuang, ditahan, dimanapun apapun, Rasul Paulus tetap bersyukur. Tuhan tetap bersyukur. Aku tetap bersyukur gitu. Ini seperti di ayatnya di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Begitu juga. Nah, lalu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini ayat 6 ini. Dengan demikian kita akan mengalami damai sejahtera di ayat 7-nya. Nah, ini Rasul Paulus tuh begitu mendapatkan banyak cobaan, begitu banyak mendapatkan tantangan dalam kehidupan, dia tetap terus bersyukur, tetap sukacita gitu, apapun yang dia terima sampai pada akhir hidupnya, dia tetap terus merasakan bersyukur, seperti itu. Bahkan kalau kalian belajar di salah satu seorang martir yang bernama Stefanus, nah dia meskipun sampai di akhir hidupnya, sampai dia dirajam oleh batu, dia tetap berdoa, Tuhan maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia tetap memaafkan orang-orang yang membunuh dia, orang-orang yang menghukum dia tetap memaafkan ya. Dia tetap berdoa untuk memaafkan mereka. Luar biasa sekali. Makanya kalau kalian merasa hidup kalian kok kayak gini, terus masa kalian hidup kalian kurang apapun itu, lihat yang sudah lebih susah dibandingkan kalian. Inilah makanya perlu kalian belajar dari tokoh Alkitab tuh, karena mereka jauh lebih mengalami susah
lebih dulu dibandingkan kalian. Maka kalian perlu yang namanya bersyukur dan belajar dari para tokoh-tokoh Alkitab. Pentingnya belajar Alkitab itu seperti itu, sehingga alasan apapun yang kita hadapi saat ini, kita nggak, ya maksudnya kita nggak ada alasan, ya nggak boleh mengeluh, harus bersyukur, seperti itu. Nih, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani arti shalom bukan berarti hidup bebas dari kesulitan, tetapi kita dapat merasakan ketenangan, ketentraman, dan sukacita sekalipun dalam kesulitan dan masalah. Artinya shalom, damai sejahtera bagimu, shalom, shalom, seperti itu. Itu artinya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu terletak di dalam hati kita, bukan dari di luar diri kita, gitu. Jadi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dan sukacita apapun itu diciptakan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari keadaan sekitar. Semuanya, segala apapun itu kita tergantung bagaimana kita menyikapinya, seperti itu. Nah, damai sejahtera yaitu ketika kita dapat bersyukur untuk segala apa yang terjadi dan kita hadapi dalam hidup ini. Nah, buat yang ngantuk-ngantuk tuh, buat yang matanya sudah berat, di pause dulu penjelasannya. Kalian minum dulu air putih, pause dulu gitu kan. Silakan di pause dulu. Nanti ngantuk kan, ada yang ngantuk tuh, ada yang ngantuk tuh. Nah, kalau ada yang ngantuk, cuci muka gitu kan. Ini baru penjelasan 20 menit gitu loh. Gimana kalian nanti kalau kalian udah belajar di kelas kayak gitu. Nah, ini saya sengaja ngomong saya cepat, pembahasan saya cepat, karena saya untuk menyingkatnya, bikin singkat durasi video ini supaya tidak kepanjangan. Seperti itu. Memang resikonya ya kalian harus menyimaknya dengan cepat, menyimaknya dengan baik, jangan sampai pikiran kalian terganggu dengan yang lain. Pokoknya harus fokus ke videonya supaya kalian bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh materi ini, seperti itu. Nah, jika sudah selesai istirahatnya, lalu lanjutkan kembali, play. Oke, damai sejahtera dapat dilihat pada kehidupan Rasul Paulus. Sekalipun ia di penjara, artinya secara fisik ia juga mungkin sedang menderita, tetapi ia tetap tegar, tidak putus asa, dan yang terpenting ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur. Bahkan lebih dari itu, ia juga tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat di Filipi, Efesus, Tesalonika. Melalui suratnya, ia menghibur dan menguatkan jemaatnya dalam menghadapi masalah hidup mereka. Rasul Paulus pun menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, jadi di Rasul Paulus ini pun, kalau kalian melihat di kitab-kitab Perjanjian Baru, itu dari Roma sampai nanti di kitab Yohanes, dari Roma. Nah, gini, kalau kalian melihat Alkitab nih, kalian melihat ada Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Nah, itu adalah Rasul Paulus yang menulis banyak surat. Jadi yang saya sebutkan itu adalah kitab yang tertulis berdasarkan surat dari Paulus yang dikirimkan ke daerah-daerah ini, gitu. Jadi kitab-kitab ini tuh ada di kitab-kitab kayak tadi yang saya sebutkan di Roma sampai Yakobus, itu ada berasal dari surat yang Paulus tulis sendiri untuk daerah-daerah tersebut, gitu. Luar biasa. Dan itu pun dia menulis suratnya pun itu karena atas pewahyuan hikmat dari Tuhan Yesus, gitu. Nggak asal nulis, bukan karena pemikiran Paulus ini, tapi pemikiran Allah. Jadi pewahyuan Allah yang diturunkan melalui ke Paulus. Nah, lanjut. Artinya mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, suka maupun duka. Jadi jangan karena kalian sudah punya, maksudnya aku mau bersyukur kalau di saat aku udah punya handphone baru, gitu. Ya jangan sampai menunggu karena apa yang kalian terima, gitu. Aku mau bersyukur kalau aku udah punya motor, aku udah bersyukur kalau mau punya laptop. Jangan tunggu sampai kalian punya madu baru bersyukur. Yang ada, kalian kalau kayak gitu, nanti kalau nggak kesampaian terus, kalian malah nggak bersyukur terus, gitu. Nah, ini ada tokoh C.S. Lewis, seorang penulis dari negara Inggris, menyatakan bahwa seharusnya kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Bila memang itu adalah yang baik, kita bersyukur untuk itu. Namun bila itu adalah yang tidak baik, kita pun harus bersyukur juga, karena dengan demikian kita dilatih untuk bersabar,
rendah hati dan tidak menaruh harapan pada dunia, melainkan pada kehidupan surgawi. Kehidupan surgawi itu berat. Apa yang kita lakukan itu kita harus bersyukur, kita harus sukacita, berat seperti itu. Tapi ya mau nggak mau itu yang harus kita lakukan. Jadi dapat kita simpulkan betapa besar ya manfaat yang bisa kita peroleh dari hidup bersyukur. Maka sangat baik kalau mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Nah, bersyukur adalah sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan dipelihara. Tidak bergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Kuncinya adalah kita mau. Kuncinya adalah kita mau. Lalu kita berupaya untuk itu. Oke, kalian semua harus mau belajar bersyukur dari sekarang seperti itu. Nah, ini video terakhir, cuma ada 2 video dan makanya saya langsung langsung disatukan dalam video ini. Durasinya ya jangan sampai setengah jam seperti itu. Lalu, nah di sini ada tugasnya. Tugasnya ini kalian dikumpulkan paling lambat sampai pelajaran agama di minggu ini juga, pelajaran agama kedua, itu pengumpulan tugas. Minggu depannya kita PH lisan. Cepat ya, memang karena masih ada 4 bab lagi, bab 12, bab 13, bab 14 dan bab 15. Karena di kelas 8 ini kalian mempunyai 15 bab dan itu harus kita kelar, kan kita kejar gitu. Makanya kalau bisa 1 bab 2 pertemuan, 1 bab 2 pertemuan seperti itu. Nah, tugas pertama nih, kalian lihat di halaman 87, lakukanlah percakapan dengan 3 orang, boleh dengan kerabatmu atau teman bermainmu di lingkungan rumah gereja dan sebagainya. Nah, ini kalian boleh tanya ke papa, mama kalian, kakak, adik, pokoknya 3 orang gitu. Kalau kalian malu, kalian boleh saling video call atau teleponan atau kalian chattingan bertiga. Tentukan, pokoknya saya melihat tuh, misalkan nanti Angel Nirwa Aurel misalkan, atau enggak Charlene Aurel AB kayak gitu. Pokoknya 3-3 gitu dah. Tapi Mister kalau ada yang temannya sama ya nggak apa-apa gitu. Topik percakapannya adalah tentang bersyukur. Minta ke mereka menceritakan sikap hidup yang mereka pilih, bersyukur pada segala situasi atau hanya pada situasi tertentu saja. Buatlah kesimpulan dari percakapan ini. Apakah suka sedih? Gini, kalian tanya, menurut kalian bersyukur itu dalam segala situasi atau pada situasi tertentu saja menurut kalian? Terus pokoknya tanya gitu, menceritakan kehidupannya juga. Jadi caranya bersyukur gimana kalau menurut versinya mereka. Nah, lalu yang nomor 2, menurutmu mengapa kita diminta untuk bersyukur dan menjadikan bersyukur sebagai sikap hidup kita selaku anak-anak Tuhan? Alasan kenapa kita harus bersyukur seperti itu. Dan yang ketiga, sebutkan 5 hal dalam hidupmu sekarang yang paling kamu syukuri. Tuliskan secara berurutan 5 hal ini yang kalian syukuri dalam keadaan sekarang yang kalian miliki atau apapun itu ya, syukur. Yang keempat, sebutkan 5 hal yang sering membuatmu sulit sekali bersyukur. Entah dalam keadaan kalian sedih, diomelin orang tua, apapun, tulis yang membuat kalian sulit untuk bersyukur. Entah itu keadaan kalian, ekonomi kalian, apapun itu. Nah, yang nomor 5 ini jadi nilai praktek tertulis, yaitu buat cerita pendek, puisi atau gambar yang mencerminkan bersyukur. Ya, bebas ya, di antara ketiganya pilih yang mana, cerita pendek, puisi atau gambar seperti itu. Ini nilai praktek tertulis kalian. Sorry, hidung saya gak terlalu. Nah, lalu ada praktek nyanyi. Praktek nyanyi ini kan ada syukur padamu ya Allah. Saya kurang tahu lagunya tapi saya ganti ya. Ini saya ganti lagunya kayak gini. Diganti lagunya menjadi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah
ini kalian rekam, videokan, kirim ke saya nih video praktek kalian menyanyi seperti itu. Dan tugas keduanya, ini tugas tertulis keduanya, dilihat di evaluasi bagian ini. Sebutkan manfaat apa saja yang bisa kamu rasakan dengan membiasakan untuk hidup bersyukur. Manfaatnya ada apa saja. Yang kedua, sebutkan kerugian apa saja yang bisa kamu alami atau kamu bilang kamu terus mengeluh itu. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman hidup pribadimu, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki hidup bersyukur. Caranya bagaimana tuh? Yang keempat, berdasarkan pengalamanmu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh, ngomel. Nah, ini yang perlu kalian kerjakan tugas keduanya. Oke, rangkuman. Saya akan bacakan rangkumannya. Bersyukur adalah permintaan Tuhan untuk anak-anaknya. Bersyukur harus dilakukan dengan segala keadaan. Banyak manfaat dari bersyukur, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan hidup bersyukur, badan kita menjadi lebih sehat dan kita pun menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Para ahli kesehatan umumnya menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hati yang gembira dengan hidup sehat. Dengan hidup bersyukur, kita juga akan lebih mudah berteman. Sebaliknya, seorang yang suka mengeluh dan mengomel biasanya akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Nah, ini ya rangkuman tujuan dari pembelajaran bab ini. Doa penutup tertulisnya saya akan bacakan sambil kita mengakhiri doa ini, sambil kita mengakhiri pertemuan kita kali ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, meskipun ada banyak kesulitan yang kami hadapi dalam hidup kami. Engkau tetap menemani kami dan menguatkan kami. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu mengasihi kami. Biarlah dengan keyakinan itu kami dapat menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi sama kami. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Maria. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Saya memakai doa tertulis yang ada pada bab ini, doa untuk. Jangan lupa kalian kerjakan semua tugasnya. Video ini video akhirnya panjang, setengah jam lebih ya. Saya harap kalian tidak antuk-antuk. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.